Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danu Aji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. In this video, I will explain the legal aspect of business feasibility study. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah bagian yang penting yang harus dilihat sebelum memulai bisnis. Ini melibatkan legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan serta memenuhi persyaratan yang diperlukan. Cakupan aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis mencakup legalitas. Legalitas ialah meneliti apakah ide sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan. Yang kedua, bentuk badan hukum perusahaan, yaitu memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan jumlah pemilik dan modal yang diperlukan. Yang ketiga yaitu rencana anggaran dasar perusahaan. Membuat rencana anggaran dasar perusahaan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Yang keempat, perizinan, yaitu memastikan perizinan yang diperlukan mudah didapatkan dan sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kelima yaitu dokumen pendukung lain, yaitu meneliti dokumen pendukung lain yang terkait badan usaha seperti perizinan yang dimiliki, badan hukum, sertifikat tanah, dan dokumen pendukung lain. Tujuan dari aspek hukum. Tujuan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah untuk memastikan keberlanjutan usaha yang sedang berjalan dengan jelas, memahami kerangka hukum yang mengatur bisnis tersebut. Analisis tujuan. Selain itu, tujuan lain dari analisis ini adalah yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dalam konteks proyek bisnis, melindungi bisnis dari tuntutan hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran undang-undang, menerapkan strategi pengolahan risiko yang efektif dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis membantu memperkecil risiko kerugian, mempermudah perencanaan bisnis, dan melancarkan pelaksanaan bisnis. Dengan adanya dokumen legalitas yang ada, bisnis dapat menjadi perlindungan hukum jika terdapat masalah yang tidak diinginkan. Manfaat aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Seperti yang sudah disebutkan, studi kelayakan merupakan hal yang perlu dilakukan ketika merintis sebuah bisnis, termasuk kaitannya dalam aspek hukum. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan bisnis pada aspek hukum. Berikut adalah beberapa manfaat tersebut. Yang pertama yaitu memperkecil resiko kerugian. Memperkecil resiko kerugian adalah ketika menjalankan sebuah bisnis, terdapat banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan analisis studi kelayakan, khususnya terkait aspek hukum, pebisnis dapat memperkecil resiko yang terjadi pada perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua yaitu mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan bisnis, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Dari hasil tersebut, pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkat analisis kelayakan yang dilakukan, pebisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan.
Yang ketiga yaitu melancarkan pelaksanaan bisnis. Dengan memahami aspek hukum dalam kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat karena bisnis yang sedang kita jalani sudah mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Sehingga pebisnis tidak perlu khawatir akan legalitas perusahaan di mata hukum dan selanjutnya dapat melakukan bisnis dan mengembangkannya. Bahkan dengan adanya dokumen legalitas, bisnis yang sedang dijalani juga berpotensi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini tentunya akan membuat pengembangan bisnis lebih cepat. Yang selanjutnya, mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut apabila sebelumnya pebisnis melakukan studi kelayakan, khususnya pada aspek hukum, di mana dengan adanya dokumen legalitas yang ada dapat menjadi perlindungan hukum jika terjadi masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan adanya dokumen legalitas sebagai bagian dari analisis aspek hukum pada kelayakan bisnis, maka kamu tidak langsung juga mendukung pengembangan bisnis yang kamu jalankan nantinya. Tidak hanya itu, dokumen legalitas tersebut juga bermanfaat agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak terbentur masalah hukum dan perizinan. Hal-hal penting dalam studi kelayakan bisnis. Berkaitan dengan aspek hukum, terdapat beberapa hal yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan syarat administrasi yang tidak hanya perlu dimiliki oleh perseorangan, namun juga badan usaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Untuk mendapatkan NPWP, kamu dapat mengurusnya melalui perpajakan dengan menyertakan beberapa dokumen persyaratan seperti KTP, akta pendirian badan usaha, serta surat penyertaan dengan menggunakan materai dari salah satu pihak yang berwenang di badan usaha tersebut. Yang kedua yaitu akta pendirian dari notaris. Akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris dapat menunjukkan legalitas sebuah bisnis di mata hukum dan bukti dari pengusaha dalam kepemilikan bisnis. Dengan adanya dokumen ini, berarti kamu sudah mentaati regulasi dan legalitas yang berlaku, sehingga dapat mengembangkan bisnis lebih luas. Akta pendirian ini juga akan memberikan kejelasan status kepemilikan bisnis yang sah serta dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk membuatnya, kamu hanya perlu membutuhkan KTP, NPWP, foto kantor, dan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang ketiga yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat perizinan yang diturunkan khusus pada setiap pelaku usaha, mulai dari usaha skala kecil hingga skala global yang melakukan bisnis di Indonesia. Setiap bisnis yang mengurus dan memiliki SIUP secara langsung dan tidak langsung mendapatkan pengakuan penuh akan legalitas hukum pada bisnisnya. Saat mengurus SIUP, terdapat beberapa dokumen persyaratan yang harus kamu persiapkan, yakni KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu surat tanda daftar perusahaan atau TDP. Surat TDP adalah daftar pencatatan resmi perusahaan yang berisikan hal-hal yang wajib didaftarkan oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat daerah yang berwenang. Setiap badan usaha yang berdiri dan menjalankan usahanya wajib memiliki TDP. Apabila tidak, maka bisnisnya akan dianggap ilegal
Untuk membuat surat TDP, pelaku usaha dapat mengunjungi kantor pelayanan setempat dan mengisi formulir pembuatan dengan membawa berkas yang dibutuhkan seperti surat akta pendirian, surat izin usaha perdagangan, kartu identitas, NPWP, dan lain sebagainya. Hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis sehingga kita bisa merasakan keuntungan bersama-sama. Terima kasih.